Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa channel HSI Abdullah Rai dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Halaqah Ramadaniyah, dan kesempatan kali ini adalah episode yang kelima. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebagaimana telah berlalu, bahwa program ini akan terdiri menjadi terbagi dari dua bagian. Bagian yang pertama, kita akan mendengarkan syarah dan juga penjelasan dari hadis-hadis bab puasa dari kitab Shaum, dari kitab Sahih Al-Bukhari. Dan bagian kedua, Ustadzuna akan membuka kesempatan bagi para pemirsa sekalian untuk bertanya ataupun berkonsultasi terkait dengan materi yang telah disampaikan atau berkaitan dengan hal-hal lain yang seputar puasa dan juga seputar akidah. Baik, alhamdulillah telah hadir sama kita Ustadzuna di studio HSI Pandeglang. Maka langsung saja waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilahkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Shaum di dalam Sahih Al-Bukhari sampai kita kepada bab yang ke-45 yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan babu ta'jilil iftar. Nah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ta'jilil iftari, bab menyegerakan berbuka. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. nah, beliau mengatakan rahimahullah babu ta'jilil iftar, bab menyegerakan berbuka. Di dalam bab ini beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara sunnah Nabi SAW yang dianjurkan bagi orang yang berbuka puasa adalah menyegerakan, ta'jil. Ya, kita sering memakai istilah ini di negara kita dan maknanya adalah menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan berbuka. Dan ini hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Termasuk di antara perkara-perkara yang disunahkan ketika seseorang berpuasa, yaitu menyegerakan. Kemudian boleh mendatangkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan. Senantiasa manusia maksudnya adalah orang-orang Islam tentunya, yang mereka beriman, berislam, senantiasa mereka yaitu kaum muslimin bi khairin, dalam keadaan baik, yaitu di dalam agama mereka secara umum. Ma'ajjalul fitra, selama mereka masih menyegerakan berbuka. Dan jadi maksud dengan menyegerakan adalah ketika matahari benar-benar tenggelam, sebagaimana telah berlalu, bulatannya benar-benar sudah masuk, sudah tenggelam, maka langsung segera kita
berbuka. Itu yang dimaksud dengan takjil, menyegerakan berbuka. Jadi tidak menunggu 5 menit setelahnya atau menunggu sampai benar-benar gelap atau menunggu sampai terbit bintang misalnya, tidak. Tapi matahari sekedar dia tenggelam dan keseluruhan tenggelam, bulatannya semuanya tenggelam, maka disitulah kita disunahkan untuk takjil, disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, selama kaum muslimin masih demikian keadaannya, berarti umat ini masih dalam kebaikan. Meskipun banyak kekurangan, tapi ketika mereka masih menyegerakan berbuka, Nabi SAW mengatakan berarti manusia masih dalam keadaan baik. Kenapa demikian? Karena ketika mereka masih menyegerakan berbuka, berarti mereka masih memiliki pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW. Tahu bahasanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk berbuka, untuk menyegerakan berbuka. Dan mereka pun mengikuti nabinya, mengagungkan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila manusia, dan alhamdulillah di negara kita dan di negara-negara yang lain, sunnah ini masih dihidupkan di mana-mana. Di kampung, di kota, di pesantren, di tempat-tempat yang lain, mereka apabila sudah mendengar azan maghrib, maka mereka langsung berbuka. Demikian keadaan kebanyakan kaum muslimin. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan yang kita miliki masih ada kebaikan di dalam umat ini. Ketika mereka di dalam perkara yang kecil seperti ini, ya mungkin remeh menurut sebagian orang, mereka masih memperhatikan, semoga yang demikian tentunya menaruh harapan bagi kita bahwasanya mereka akan melakukan atau sudah melakukan perkara yang lebih besar daripada itu. Mudah bagi kita untuk mendakwai, mengajak mereka sebagaimana mereka berusaha untuk mengikuti Nabi SAW di dalam menyegerakan berbuka. Hadis ini di antara faedah utamanya adalah menunjukkan tentang dianjurkannya seseorang menyegerakan berbuka, dan selama umat ini masih menyegerakan berbuka berarti mereka masih dalam keadaan baik. Nah, ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدع لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدع لي. fajdah wala fajdah? أحسن الله عليكم. فاجدح، نعم. انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أكبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. Terjem. Dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qal, dia berkata, aku telah ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai sore hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada seorang laki-laki, turunlah dan fajidah, buatkanlah, siapkanlah untukku, siapkan berbuka untukku. Maka si laki-laki berkata, seandainya engkau menunggu sampai sore hari, wahai Rasulullah,
qala inzil fajdahli, Rasulullah mengulang sabdanya, turunlah dan siapkan buka untukku. Ketika kamu telah melihat malam sudah datang dari arah sana, maka itulah waktunya berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis yang kedua di dalam bab ini, dan hadis ini sebenarnya sudah disebutkan oleh beliau pada dua bab sebelumnya, yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Fasama hatta amsa. Maka beliau pun berpuasa, dan ini menunjukkan bahwa boleh seseorang ketika safar dia berpuasa. Hatta amsa, sampai memasuki waktu sore, itu sampai sore hari. Qala li rajul, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang, inzil, turunlah kamu. Maksudnya wallahu alam mungkin turun dari kendaraannya. Fajdah li, kemudian siapkanlah untukku. Telah berlalu bahwasanya makna jadaha ini adalah mencampur sawiq. Sawiq ini sejenis gandum dengan air. Dan dahulu orang Arab mereka sering membawa sawiq di dalam perjalanan panjang mereka, karena dia adalah makanan yang cukup ringkas dan terkadang dimakan begitu saja atau terkadang dicampur dengan air. Nah, Nabi SAW ketika sudah datang waktu berbuka, beliau meminta supaya diadon, disiapkan ya sawik tadi dengan dicampur dengan air. Fajdahli, maka siapkanlah untukku. Dan telah berlalu pada bab sebelumnya, hadis ini didatangkan ingin menunjukkan bahwasanya seseorang berbuka sesuai dengan apa yang dimudahkan. Ya, kadang dia dengan kurma, kadang dengan rutab, kadang dengan air. Nabi SAW saat itu adanya ya ini. Maka beliau SAW berbuka dengan sawiq yang dicampur dengan air. Qala law intadharta hatta tumsiya. Laki-laki ini mengatakan, seandainya engkau tunggu, itu tunggu sebentar sampai datang waktu sore. Saat itu, dan sudah kita sampaikan bahwa laki-laki ini melihat masih siang, masih terang, melihat langit di atas itu masih terang. Makanya beliau mengatakan, seandainya engkau menunggu. Dan Nabi SAW melihat bahwa matahari sudah tenggelam. Kalau sudah tenggelam berarti sudah waktunya berbuka, dan kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, sudah kita sampaikan ada dalam satu keadaan di mana matahari sudah tenggelam, dan kalau kita melihat ke atas, langit kok terang. Sehingga laki-laki ini pun mengatakan, tunggu sebentar. Tapi Nabi SAW melihat matahari sudah tenggelam, sehingga beliau pun meminta supaya disiapkan. Dan ini pun sudah berlalu pada bab yang sebelumnya, bahwasanya tenggelamnya matahari itu berarti membolehkan seseorang yang berpuasa untuk berbuka. Dan demikianlah Al-Bukhari rahimahullah, terkadang beliau menyebutkan satu hadis yang sama di dalam beberapa bab, karena hadis tersebut memiliki beberapa faedah yang berbeda. Contohnya di sini hadis ini yaitu hadis Abdullah bin Abi Aufa, beliau datangkan dalam bab mata fitrus shaim, kapan orang yang berpuasa itu berbuka. Dalam bab seorang yang berpuasa itu berbuka sesuai dengan apa yang dimudahkan. Bab ta'jilil iftar, bab tentang menyegerakan berbuka.
Dan telah kita sampaikan bahwa beliau apabila mengulang hadis, maka beliau berusaha untuk mendatangkan sanad yang berbeda. Itu melihat di sini yang pertama adalah dari Ishaq Al-Wasiti, kemudian yang setelahnya adalah dari Musaddad, kemudian yang sekarang adalah dari guru beliau Ahmad bin Yunus. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil. Qala inzil fajdah lana, maka Nabi SAW kembali mengulang, turun, kemudian siapkanlah untuk kami, karena memang sudah tenggelam matahari. Idza ra'aita al-laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-sha'imu. Apabila engkau melihat malam sudah datang dari arah sana, yaitu dari arah timur, maka sungguh orang yang berpuasa telah boleh baginya untuk berbuka. Maksudnya adalah mulai datang waktu sore dan tenggelam matahari. Nah, ثم قال رحمه الله باب إذا sebelumnya tentang masalah takjilul iftar, kita menyegerakan berbuka, maka di sana ada beberapa keadaan yang perlu kita sampaikan. Apabila seseorang yakin matahari telah tenggelam, maka boleh baginya untuk berbuka. Kemudian di sana ada keadaan seseorang tidak melihat langsung, tapi ghalaba ala dhanni, dia menyangka dengan persangkaan yang besar bahwasanya matahari telah tenggelam, maka demikian pula halal baginya, boleh baginya untuk berbuka. Apabila seseorang yakin matahari belum tenggelam, yakin bahwasanya matahari belum tenggelam, maka dalam keadaan demikian haram baginya untuk berbuka. Atau keadaan yang lain, dia memiliki persangkaan yang besar bahwasanya matahari belum tenggelam. Ya, persangkaan besarnya mengatakan bahwa matahari belum tenggelam, maka dalam keadaan demikian diharamkan dia untuk berbuka. Apabila ragu-ragu, ya, ada keraguan apakah matahari sudah tenggelam atau belum, maka dalam keadaan demikian seseorang diharamkan untuk berbuka. Ini perlu antum pahami keadaan-keadaan tersebut. Kemudian yang perlu kita sampaikan, ini tidak bisa dianggap remeh sunnah ini, karena di sana ada orang-orang yang menyimpang, yang mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW ini. Bahkan sebagian mereka menjadikan itu sebagai syiar. Seperti misalnya orang-orang Rafidhah, Itsna Asyriyah, maka mereka tidak berbuka kecuali ketika sudah muncul bintang. Kecuali sudah muncul bintang, itu menjelang waktu sholat isya, itu mereka baru berbuka. Itu syiar mereka. Jangan sampai kita meniru mereka. Dan sebagian kaum muslimin ada di antara mereka yang juga mengakhirkan berbuka ini, menganggap bahwasanya itu adalah sebuah keutamaan, menganggap bahwasanya itu adalah bentuk kehati-hatian, menunjukkan bahwasanya seseorang ingin berpuasa lebih lama, menunjukkan bahwasanya seseorang tidak cinta dengan dunia, sehingga mereka pun mengakhir-akhirkan berbuka puasa. Maka ini tentunya menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ثم قال رحمه الله باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. Bab ini menjelaskan tentang ketika seorang telah berbuka pada bulan Ramadan, ternyata kemudian matahari muncul. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Shaybah qala haddatsana Abu Samata an Hisham bin Urwata an Fatimata an Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس
qila li Hisham fa umiru bil qada qala buddun min qada wa qala Ma'mar sami'tu Hishaman yaqul la adri aqadaw am la. Terjem. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berbuka pada hari yang tertutup oleh mendung. Kemudian setelah kami sudah berbuka, ternyata matahari muncul kembali. Lalu dikatakan kepada Hisham, apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha? Hisham menjawab, buddun min qadha, tidak bisa tidak atau harus mengqadha. Lalu Ma'mar berkata, aku mendengar Hisham berkata, aku tidak tahu, la adri aqadaw am la, aku tidak tahu apakah mereka mengqadha atau tidak. Nah, kemudian beliau mengatakan babun idza aftara fi Ramadan. Bab apabila seorang yang berpuasa dia berbuka di bulan Ramadan, thumma tala'atis syams, kemudian muncul matahari. Maksudnya dia berbuka menyangka bahwasanya matahari telah tenggelam, tapi ternyata salah. Dia dapatkan matahari masih ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia mengqadha atau tidak? Beliau mendatangkan hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, qalat, beliau mengatakan, aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Kami telah berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yauma ghaimin, ketika hari mendung. Kalau cerah maka mereka dengan mudah melihat matahari tenggelam. Tapi saat itu hari mendung, belum ada jam. Thumma tala'atis syams. Nah, kita sudah berbuka, ternyata muncul matahari. Ya, muncul matahari. Kelihatan matahari. Padahal kami menyangka bahwasanya matahari telah tenggelam. Qila li Hishamin, dikatakan kepada Hisham. Hisham ini adalah Hisham bin Urwah, salah seorang rawi. Dikatakan kepadanya, ditanya kepada beliau, fa umiru bil qadha, apakah mereka saat itu diperintahkan untuk mengqadha? Jadi di sini terjadi di zaman Nabi SAW. Belum tentu Nabi SAW melakukannya, karena di sini cuma disebutkan aftarna, kami, yaitu Asma dan juga yang lain di zaman Nabi. Ya, bukan berarti Nabi SAW saat itu ikut serta. Fa umiru bil qadha, apakah mereka ini diperintahkan untuk mengqadha? Sebagian bertanya kepada Hisham, mungkin murid-murid yang bertanya kepada Hisham, qala buddun min qadha, maka beliau mengatakan harus diqadha. Dan beliau mengucapkan ini adalah dengan ijtihad. Ya, ijtihad, dan menyampaikan bahwasanya ya penyelesaiannya harus diqadha karena dia telah berbuka sebelum waktunya. Wa qala Ma'marun, dan berkata Ma'mar, sami'tu Hishaman yaqul, aku mendengar Hisham mengatakan, la adri aqadau am la. Di dalam ucapan beliau yang lain, ternyata beliau mengatakan, saya tidak tahu apakah mereka mengqadha atau tidak. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tidak ada di sana atau di dalam hadis ini apakah mereka saat itu diperintahkan untuk mengqadha atau tidak. Dan para ulama di dalam masalah ini, yaitu dalam masalah orang yang iftar
kemudian ternyata matahari masih ada, apakah orang yang demikian diperintahkan untuk mengqadha atau tidak? Para ulama berselisih pendapat di antara mereka. Ada di antara mereka yang mengatakan harus diqadha. Harus diqadha. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Wa atimmus siyama ila lail. Sementara kita berbuka sebelum datangnya waktu malam. Dan di sini Hisham mengatakan buddun min qadha, harus diqadha. Sehingga mereka pun berpendapat bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus mengqadha puasanya. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk mengqadha. Kenapa demikian? Karena yang terjadi adalah sebuah kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan doa orang-orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukan yang demikian. Kemudian juga tidak dinukil dari kita bahwa Nabi SAW atau kepada kita bahwa Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengqadha. Seandainya itu adalah sebuah kewajiban, yaitu mengqadha adalah sebuah kewajiban dan itu adalah perkara yang besar, tentunya sudah sampai kepada kita, sudah dinukil kepada kita bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat saat itu untuk mengqadha. Itu sebagian sahabat saat itu untuk mengqadha. Jadi ini adalah pendapat sebagian ulama, dan termasuk di antaranya yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau menyebutkan bahwa ketika sudah jelas bahwa matahari masih ada, maka segera dia menahan lagi sampai tenggelam matahari benar-benar di arah barat, dan dia tidak diwajibkan untuk mengqadha. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah, maka beliau berpendapat mengqadha. Jadi Syekh bin Baz mengatakan mengqadha, adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan tidak mengqadha. Dan barang siapa yang ingin berhati-hati kemudian dia ingin mengqadha hari tersebut, maka tidak masalah yang demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, Tsumma qala rahimahullah. Sampai di situ. Baik. Baik mirsa, demikianlah sesi yang pertama penjelasan hadis-hadis tentang puasa dari Kitabus Shaum Sahih Al-Bukhari. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi interaktif, dan sebelumnya akan kami umumkan pemenang kuis pada episode yang sebelumnya. Ya, selamat pada Zulfiani AR dari Kupang NTT. Ya, selanjutnya kita masuk pada sesi interaktif. Kami persilahkan pada para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, dan silahkan menghubungi nomor yang tertera pada layar tayangan ini. Dan bisa juga dengan mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang sama. Baik, dan sudah berapa pertanyaan masuk ke redaksi kami? Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, dengan siapa di mana, Ibu? Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Oh, dengan Ibu Nadia di Tangerang Selatan. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum bagaimana hukum menangis dan air matanya tidak sengaja tertelan sewaktu menangis dalam keadaan berpuasa itu? Apakah harus air mata yang tertelan dari hidung itu, Ustadz? Apakah harus dibuang juga, atau kalau tidak bisa mengecuh dari mulut, air mata tersebut keluar dari mulut, apakah bila tertelan tidak apa-apa? Baik. Itu saja, jazakallahu khairan. Maaf, ini sinyalnya kurang baik. Baik, Bu. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di antara pembatal puasa adalah suatu yang masuk melalui mulut kita, baik berupa makanan atau minuman ataupun yang lain. Termasuk di antaranya air mata. Apabila dia masuk ke dalam mulut kita, maka tidak boleh kita menelannya. Itu adalah suatu yang keluar dari atau datang dari luar, sehingga apabila dia masuk ke dalam mulut harus segera dikeluarkan dan tidak boleh ditelan. Tidak boleh ditelan. Apabila seseorang sudah berusaha untuk menghindari yang demikian, cuma tidak sengaja ternyata dia menelannya atau sedikit darinya, maka kalau memang terjadi yang demikian dengan ketidaksengajaan, yang demikian adalah termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah SWT mengampuni untuk umatku apa yang terjadi karena sebuah kesalahan atau lupa atau karena dipaksa. Sehingga kalau memang sudah berusaha dan ternyata tidak bisa dan tidak sengaja dia masuk, maka yang demikian termasuk yang dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Semoga apa yang ditanyakan sudah terjawab. Kami persilakan pada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, suaranya kurang keras. Ya. Kami belum mendengar dengan baik. Assalamualaikum. Ya, sudah mendengar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dengan siapa di mana, Ibu? Halo. Ya. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Baik, terputus. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk pada kami. Saya ingin bertanya tentang City Tour ke Al-Ula di beberapa travel umrah. Tapi saya pernah mendengar hadis tentang larangan Rasulullah agar kita tidak mendatangi kota tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Oleh hati-hatinya seorang mencari keselamatan untuk agamanya dan tidak mendatangi kecuali tempat-tempat yang aman dan indah,
bersejarah, tanpa ada di sana keraguan-raguan. Dan alhamdulillah tempat-tempat yang seperti itu banyak, yang insya Allah lebih aman dan lebih bermanfaat. Kalau ke kota tersebut bukan ke tempat diadabnya, tapi maksudnya adalah di daerah yang lain, meskipun di kota yang sama tapi di daerah yang lain, maka tidak masalah. Tapi kalau ke tempat yang merupakan diadabnya kaum-kaum yang kafir tersebut, maka tentunya seorang menjauhi yang demikian. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, kembali kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan Saya pertanyaannya, Monica Ibu. dari Sarang, Ustaz, ya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Halo. Ya, halo, silahkan. mungkin sambil menunggu biar lebih bagus ada Baik. pertanyaan yang lain. Sambil menunggu diperbaiki, ada beberapa kesalahan teknis. Baik, izin bertanya Ustadz, yang benar, yang sahih, ketika kita sholat, mengisyaratkan dengan jari telunjuk ketika tasyahud itu bagaimana? Apakah dari awal tasyahud sampai akhir, atau yang lain? Karena ana beberapa kali melihat ada orang yang berisyarat dengan jari telunjuk hanya ketika mengucapkan lafaz Allah dan tidak mengisyaratkannya dari awal hingga akhir. Bagaimana Ustaz? Pendapat yang lebih kuat Allah taala alam, dan ini memang termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa kita mengisyaratkan dari awal. Kita mengisyaratkan dari awal. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khair. Bagaimana jika tahun-tahun lalu seseorang yang sudah tua, kadang beliau mampu berpuasa dan kadang tidak mampu karena kondisi kesehatan, tetapi anak-anaknya sudah membayarkan fidyah untuk untuk hutang puasa yang beliau tinggalkan. Apakah masih perlu mengqadha hutang puasa tersebut, Ustaz? Karena kondisi kadang mampu, kadang tidak. Dan ini terjadi hampir di setiap tahun Ramadan. Syukran jazakumullah khair. Sebenarnya pertanyaan ini pernah kita sampaikan dan sudah kita jawab ya, bahwa kalau memang dia adalah pikun, artinya sudah tidak berakal, maka sudah tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Sudah tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Dan kalau misalnya ternyata dia masih mampu, artinya terkadang dia sadar dan dia mampu dan dia bisa melakukan puasa, tapi dalam kesempatan yang lain dia lemah, dia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dalam keadaan demikian ya dia berpuasa sesuai dengan kemampuan. Dan keluarga tidak punya kewajiban sedikit pun untuk menggantikan puasa yang dia tinggalkan. Nah, sudah kita sampaikan bahwa yang lebih kuat di dalam memahami hadis Nabi SAW
man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban berpuasa, maka keluarganya menggantikan puasanya. Dan maksudnya adalah puasa nadar. Jadi kalau itu yang dimaksud, maka tidak ada kewajiban. Tapi seandainya bapak tersebut beliau tidak melakukan puasa dalam keadaan dia itu sadar, dalam keadaan dia berakal, tapi karena dia sudah tua sehingga beliau pun tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, sudah kita sampaikan bahwa dalam keadaan demikian dia membayar fidyah. Sehingga kalau memang keadaannya adalah seperti ini, yang ketiga, dia dalam keadaan berakal dan dia tidak berpuasa karena sudah tua, maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah saja, tidak ada kewajiban yang lain. Dan kalau dia sudah bayar, alhamdulillah. Kalau belum, maka anak-anak dianjurkan mereka untuk membayarkan sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah Ustaz. Ini pertanyaan dari yang tadi gagal ketika menelpon Ustaz. Ketika sedang berpuasa lalu wudu dan setelah meludah membuang air wudu, sisa air wudu di mulut, biasanya di bibir ini masih ada sisa air yang kadang-kadang terkena lidah dan tertelan. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah boleh ditelan atau harus benar-benar dibersihkan? Ya. Setelah kita berwudu, maka apa yang masih tersisa di dalam mulut kita berupa air, maka kita keluarkan. Ya, kita meludah semampunya, kita mengira bahwa sudah habis. Kemudian juga apa yang masih tersisa di bibir kita, ketika dikhawatirkan itu masuk, maka kita lap ya dengan tangan atau dengan kain, sehingga tidak tersisa sedikit pun di bibir kita air yang dikhawatirkan akan masuk dalam mulut kita. Seandainya ternyata air yang ada di bibir itu masuk dalam mulut, harus kita keluarkan. Karena itu air yang berasal dari luar. Kalau misalnya tertelan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Apabila tertelan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah kalau sampai kita tahu itu adalah air dan kita sadar kita dalam keadaan berpuasa, kemudian kita telan. Nah, ini yang membatalkan puasa seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan dari Ummu Alfiona dari Malang. Izin bertanya, bagaimana sunnah kunut witir? Apakah hanya pada 15 hari terakhir Ramadan atau setiap malam kita harus membaca doa kunut witir? Nah, kunut witir ini adalah termasuk sunnah Nabi SAW dan dilakukan oleh beliau SAW, disunahkan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, yaitu di rakaat yang terakhir dari sholat witir. Dan hukumnya adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Dilakukan atau disunahkan sejak awal malam yang pertama dari bulan Ramadan. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya kunut witir ini hanya disunahkan setelah pertengahan bulan Ramadan. Tapi sejak awal sudah disunahkan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun kita disunahkan untuk membaca kunut witir. Dan sekali lagi hukumnya adalah
sunnah, bukan merupakan kewajiban. Sehingga seandainya seorang tidak melakukannya pun tidak masalah. Dan sebagai seorang imam misalnya yang ingin mengenalkan sunnah Nabi SAW kepada kaum muslimin, maka adalah dia memperhatikan juga hal-hal yang lain yang terkait dengan witir ini. Ya, di antaranya adalah kalau memang kita melakukannya, maka terkadang seseorang meninggalkan supaya manusia tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah kewajiban. Supaya manusia tidak menyangka itu sebuah keharusan. Dan di kota Madinah, ketika dulu kita di sana pun terkadang sebagian a'immah mereka tidak melakukan kunut witir ini. Karena datang dari berbagai negeri kaum muslimin sholat di Masjid Nabawi, dan mungkin mereka menemukan di Madinah sesuatu yang tidak mereka temukan di negara mereka. Yang kita di negara kita jarang imam-imam yang mereka melakukan kunut witir. Biasanya kunut saja tanpa ada witir saja tanpa ada di sana kunut. Sehingga mereka pun datang ke Madinah dan melihat setiap hari imam-imam mereka melakukan kunut witir. Dikhawatirkan mereka menyangka itu adalah sesuatu yang wajib, sehingga terkadang mereka pun meninggalkan yang demikian. Kemudian juga, mumpung di sini kita berbicara tentang masalah kunut witir, kita perhatikan hal yang lain seperti misalnya yang disampaikan oleh para ulama adalah jangan kita terlalu panjang dalam membaca kunut witir, karena di belakang kita ini banyak manusia dengan berbagai keadaan. Ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang bawa anak dan seterusnya, sehingga seorang tidak berlebihan juga dalam membaca kunut witir ini. Bahkan sebagian ahlul ilm ada yang mencukupkan diri dengan doa-doa kunut witir yang datang dari Nabi SAW. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan adalah tentang masalah taghanni, yaitu melakukan dalam berdoa. Maka ini juga diingatkan oleh para ulama, kita harus membedakan ketika membaca Al-Quran dengan membaca doa. Kalau membaca Al-Quran maka kita memang melakukannya. Ya, adapun membaca doa maka kita sedang berdoa, kita sedang meminta ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dibedakan antara membaca Al-Quran dengan membaca doa, karena sebagian menyamakan ketika dia berdoa seakan-akan dia membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, biasanya di daerah kami ketika akan menikahkan anak ini mengadakan pengajian walimatul nikah dengan membaca seperti misalnya surat Yasin dan yang lainnya. Yang kami tanyakan adalah bagaimana kami menyikapi adat ini Ustaz, dan suatu saat nanti bagaimana juga yang harus kami lakukan ketika akan menikahkan anak kami. Apakah mengikuti kebiasaan adat yang ada di lingkungan kami ini. baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah ya kepada kita semuanya. Seorang apabila sudah tahu sebuah kebenaran, maka hendaklah dia mengamalkan kebenaran tersebut dan berpegang teguh dengannya. Dan jangan sampai dia mengikuti tradisi yang bertentangan dengan agama. Seorang berusaha sesuai dengan kemampuan dia, bagaimana dia bisa melaksanakan walimah sesuai dengan sunnah, meminta pertolongan kepada Allah, berilmu terlebih dahulu apa walimah yang
sesuai dengan sunnah. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk menyampaikan kepada keluarga yang lain, pihak-pihak yang mereka terkait di dalam masalah walimah ini. Disampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia menyewa sebuah organisasi untuk mengurus, maka dia sampaikan, saya ingin melaksanakan walimah yang sesuai dengan syar'i, yang pisahkan antara laki-laki dan wanita, tidak ada di sana acara ini dan acara itu. Sampaikan kepada keluarga bahasanya saya sebagai orang tua ingin supaya anak saya ini menikah dengan cara yang disyariatkan, dan cara adalah demikian dan demikian. Adakan musyawarah, kemudian pembicaraan baik-baik dengan mereka. Kalau mereka bertanya, kita jawab dengan tentunya dengan argumen yang kuat. Dan di satu sisi kita punya kekuasaan karena kita adalah sahibul bait, kita yang punya gawe di sini. Kalau misalnya alhamdulillah menerima mereka dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, alhamdulillah. Kita harus bersabar karena dalam menegakkan sunnah kadang di sana ada omongan yang tidak baik, atau bahkan sering di sana ada omongan yang tidak baik, maka kita harus siapkan dari awal kesabaran tersebut. Dan seandainya separuh-separuh, sebagian alhamdulillah bisa dilaksanakan, sebagian yang lain ternyata masih dilakukan, ya kita sudah berusaha. Seandainya di sana masih ada keluarga yang tetap kekeh dia ingin melaksanakan itu tanpa izin dari kita, ya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, Jazakumullah khairan. Mungkin pertanyaan terakhir dari Sumaya di Lombok. Beliau pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa salat tarawih bisa diqadha pada siang hari. Apakah ini benar? Dan beliau juga bertanya jumlah fidyah yang harus dibayarkan untuk fidyah puasa. iya. Kalau seseorang sudah terbiasa melakukan witir, kemudian suatu saat dia tidak bisa melakukan witir karena satu uzur, karena ketiduran atau kelupaan dan seterusnya, maka dalam keadaan demikian dia boleh mengqadha. Maka dia mengqadha, yaitu mengqadha di siang hari. Mengqadha di siang hari. Dan yang bisa dia lakukan mengqadhanya adalah dengan menggenapkannya. Jadi kalau witir yang biasa dilakukan adalah 3 rakaat, maka dia mengqadhanya di siang hari di waktu duha itu 4 rakaat. 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Ya, bukan melaksanakannya 3, tapi dia menggenapkannya. Kalau biasa dia melakukan witir 3 rakaat, jadi dia mengqadhanya 4 rakaat. Karena witir ini adalah termasuk salat yang muakkadah, salat sunnah yang muakkadah, dikuatkan. Sehingga apabila seseorang sudah terbiasa melakukan witir, suatu saat tidak melakukan karena uzur, maka dia mengqadhanya. Adapun salat tarawih maka tentunya berbeda dengan salat witir. Salat tarawih berbeda dengan salat witir. Jadi kalau seseorang dia misalnya di malam-malam seperti ini dia melakukan 11 rakaat, 8 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, maka yang dia qadha adalah witirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik, untuk besaran fidyah yang kalau yang dimaksud adalah fidyah karena seorang sudah tua sehingga tidak bisa melakukan puasa, atau fidyah orang yang hamil atau wanita yang hamil, wanita yang menyusui,
dan dia tidak bisa berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, maka fidyahnya adalah setiap hari yang dia tinggalkan ini memberi makan satu orang miskin, yaitu satu porsi, ya, lengkap nasi dengan lauknya, kalau bisa dengan sayurnya, ya, keumuman manusia, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, bisa dilakukan demikian. Atau kalau dia ingin memberikan mentahannya saja, maka satu orang miskin bisa diberikan 3/4 kilo beras. Satu orang miskin diberikan 3/4 kilo beras. Jadi setiap hari yang ditinggalkan, dia memberikan satu orang miskin 3/4 kilo beras. 750 gram. 750 gram. Dan seandainya dia punya beberapa hari, maka dikalikan saja. Misalnya dia punya utang 10 hari, 10 kali 750 berarti 7,5 kilo, ya, 7,5 kilo bisa diberikan kepada satu orang miskin, bisa diberikan kepada satu orang miskin 10 kilo tersebut, atau diberikan kepada 10 orang miskin, diberikan masing-masing 3/4 kilo beras. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Dan ini tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian Halaqah Ramadaniyah episode yang kelima pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kami akhiri, berikut ini adalah kuis untuk episode pagi hari ini. Apabila seorang berbuka dan menyangka karena mendung bahwa matahari telah tenggelam, ternyata setelah berbuka mendung hilang dan matahari muncul kembali, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Silahkan dikirimkan jawabannya ke 0822 5804 8022. Demikianlah akhir perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.